أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di siang hari ini kita duduk di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu, dan kita memperbaiki dan terus kita meluruskan niat kita. Kita duduk di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Bahasa Arab adalah bahasa yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi yang terakhir dari kalangan orang Arab. Termasuk juga Al-Quran diturunkan juga dengan berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat ke-27 dan ayat ke-28. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Sungguh telah kami jadikan bagi manusia di dalam Al-Quran ini
segala perumpamaan agar mereka mau mengambil pelajaran, yaitu Quran, yaitu kitab Al-Quran yang berbahasa Arab, yang tidak ada kebengkokan padanya, agar supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Al-lisanul Arabi syiarul Islam wa ahlihi." Bahasa Arab adalah syiarnya Islam dan syiarnya orang-orang Islam. Berdasarkan ayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa bahasa Arab itu menjadi syiarnya kaum muslimin, syiarnya Islam dan syiarnya kaum muslimin. Bahasa Arab tuh. Karena tadi kita sudah katakan, Nabi yang terakhir diutus dari kalangan orang Arab. Kitab yang turun juga berbahasa Arab, Al-Quran. Nabi SAW menyampaikan hadis dengan bahasa Arab, karena itu bahasanya Nabi SAW. Maka orang-orang yang non-Arab, mereka belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW. Mereka belajar bahasa Arab. Al-Imam Al-Bukhari itu aslinya bukan Arab, orang Bukhara, wilayah Rusia, tapi jadi imam ahli hadis. Tentu belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Al-Imam Muslim orang Naisabur, bukan Arab juga, tapi karena menguasai bahasa Arab, belajar lalu kemudian menghafal, mencatat hadis Nabi SAW yang berbahasa Arab. Bahkan berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menjelaskan terkait dengan masalah bahasa Arab, walisanul Arab awsa'ul alsinati madhaban wa aktsaruha alfadan. Bahasa Arab bahasa yang paling luas sekali madhabnya, yang paling banyak lafaznya, cara mengungkapkannya. Wala na'lamu yuhitu bi jami'i ilmihi insan ghairu nabi. Dan kita tidak mengetahui ada orang yang bisa meliputi semua itu kecuali seorang nabi. Jadi ungkapannya detail, cara mengungkapkannya detail, cara menyampaikan sesuatu bahasanya teliti dan jeli, itu bahasa Arab. Itu mengapa kemudian nabi yang terakhir, nabi yang paling utama dari Arab. Kitab yang terakhir Al-Quran, kitab yang paling utama dibandingkan kitab suci yang lain yang sebelumnya, berbahasa Arab juga. Maka ini menunjukkan keutamaan bahasa tersebut. Berkata juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa syarafu lughatin bi syarafi nabiha. Kemuliaan satu bahasa adalah karena bahasa itu digunakan oleh nabinya. Jadi satu bahasa itu menjadi bahasa yang mulia karena bahasa tersebut digunakan oleh nabi yang diutus pada kaum tersebut. Nabi yang terakhir Nabi SAW. Bahasanya bahasa Arab. Itu berarti bahasa yang paling utama, bahasa yang paling mulia adalah bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab kita jadi paham Al-Quran. Dengan mempelajari bahasa Arab kita bisa mengerti isi hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, dengan belajar bahasa Arab kita bisa mengerti agama. Itulah mengapa kemudian di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menunjuk salah seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Duwali. Abul Aswad Ad-Duwali untuk membuat titik-titik. Sekaligus juga menulis beberapa kaedah-kaedah
dasar dalam bahasa Arab. Nah, ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu jamaah. Azzakumullah. Jadi Al-Quran dan hadis itu lebih dulu dibandingkan kaidah bahasa. Saya ulangi lagi agar ini kita mengerti. Al-Quran, hadis itu lebih dulu keberadaannya dibandingkan kaidah bahasa. Maksudnya kaidah bahasa misalnya ilmu nahwu. Itu belakangan. Al-Quran duluan, hadis Nabi duluan, ilmu nahwu belakangan. Ilmu saraf, perubahan kata itu belakangan. Al-Qur'annya duluan, hadisnya duluan. Ilmu balaghah, sastra Arab. Ilmu balaghah itu sastra Arab. Itu belakangan. Al-Qur'annya duluan, hadisnya duluan. Nah, yang ditulis di dalam disiplin ilmu tadi, nahwu, grammatical lah kalau istilahnya dalam bahasa Inggris, grammatical Arab, nahwu, sharaf, balaghah, sastra Arab, itu mencakup sebagian dari kaidah yang itu dipelajari untuk memahami Al-Quran. Maka Al-Quran dan hadislah pemimpinnya. Ilmu bahasa ibaratnya pembantunya. Jadi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Jadi yang ada Al-Quran dan hadis dulu, baru kaidahnya. Maka induknya Al-Quran dan hadis, anaknya ilmu bahasa kaidah. Jangan dibalik. Karena nanti ada orang yang begini berkata begini. Ternyata di dalam Al-Quran banyak sekian kekeliruan dari sisi bahasa. Ini perkataan udah salah. Bagaimana dia menghukumi Al-Quran dengan kaidah bahasa? Padahal Al-Quran ada lebih dahulu dibandingkan apa? Kaidah bahasa. Maksudnya kaidah bahasa Arab yang kita pelajari sekarang, nahwu, sharaf, balaghah, itu adanya belakangan, datangnya belakangan. Sehingga masih banyak kaidah-kaidah yang belum mencakup seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Sekaligus ini menunjukkan, membuktikan ketinggian kualitas bahasa Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Kita harus berangkat dari situ dulu. Harus berangkat dari akidah, keyakinan. Al-Quran yang berbahasa Arab ini adalah kalamullah. Al-munazzal ala nabiyhi, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Anda mau menghukumi kaidah bahasa itu buatan manusia berdasarkan riset dan penelitian? Dikumpulin, berarti kaidahnya secara umum begini. Dikumpulin beberapa kasus, berarti kaidahnya secara umum begini. Nah itu dia. Tetapi berapa banyak di dalam Al-Quran yang seringkali itu tidak serta-merta sama dengan kaidah itu. Tapi yang dibenarkan Al-Qurannya duluan. Ini agar kita tahu ini, jangan sampai kita jadi rancu ini. Ini dulu yang harus kita betul-betul fahami. Bahwa Al-Quran kalamullah, hadis kalam Rasul, perkataan Rasul. Maka dia memiliki kualitas bahasa yang tertinggi. Al-Quran, hadis itu memiliki kualitas bahasa yang tertinggi. Apabila itu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu kalau kalamullah adalah firman Allah, maka dia menempati kedudukan yang tertinggi. Semua kaidah-kaidah bahasa
harus tunduk kepada Al-Quran, firman Allah, harus tunduk kepada hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalaulah kita mau belajar bahasa Arab, yang niat yang harus kita benar-benar pahami, tujuannya agar bisa memahami Al-Quran, agar bisa kita memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-lisanul arabiyyu syiarul islami wa ahlihi. Bahasa Arab itu syiarnya agama Islam dan syiarnya orang Islam. Agar kita belajar bahasa Arab itu untuk memahami hadis Nabi, memahami ayat Al-Quran, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu juga kita ketahui bahwa bahasa Arab yang dimaksud, bahwa dia adalah merupakan syiarul Islam wa ahlihi, dia menjadi syiarnya kaum muslimin, syiarnya Islam dan kaum muslimin, ya bahasa Arab yang ketika ayat Al-Quran diturunkan, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dipakai pada zaman itu. Karena bahasa dari tinjauan sisi dia sebagai bahasa mengalami pergeseran-pergeseran, mengalami perubahan-perubahan. Jadi bahasa Arab ditinjau dari sisi dia sebagai bahasa, dia tetap mengalami pergeseran. Penggunaannya, bahasanya berubah, bergeser. Apabila di satu zaman bahasa ini digunakan untuk ini, di zaman yang lain digunakan untuk makna yang lain, bergeser, mengalami pergeseran. Namun bahasa Arab ketika Al-Quran diturunkan, bahasa Arab ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, itulah bahasa Arab yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang begini, kadang orang tuh bahasanya bahasa Arab, tetapi cara memahaminya menggunakan sudut pandangnya orang Indonesia. Jadi rancu. Iya. Bahasanya sih bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi sudut pandang memahami bahasa itu pakai sudut pandangnya orang Indonesia. Kita kasih contoh. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, yang ini seringkali disalahpahami oleh kebanyakan kita, yang di surat Al-Hadid ayat yang keempat. Kita ambil contoh surat Al-Hadid ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bagian akhirnya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Bagian akhirnya poin ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bahasanya bahasa Arab, tapi difahaminya pakai pemahaman orang Indonesia. Namanya bersama, ya ada di sebelahnya dong. Itu kan berarti logikanya pakai logika kita sendiri. Jadi setiap bahasa itu memiliki logikanya sendiri-sendiri. Artinya logikanya memahaminya, cara memahaminya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berarti Allah ada di mana-mana. Karena Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ini logika bahasa Indonesia digunakan untuk memahami bahasa Arab. Jadi yang benar bagaimana? Di dalam bahasa Arab kata-kata ma'a, bersama, itu bukan berarti ada di sebelah kita, ada di depan kita, ada di kanan kita, ada di kiri kita. Enggak. Ternyata penggunaannya secara umum berarti Allah mengawasi, mengetahui segala apa yang kita perbuat,
bukan maknanya Allah ada di kanan kita, di kiri kita, di depan kita, di belakang kita, atau ada di mana-mana. Buktinya apa? Buktinya lanjutan ayatnya, penutup ayatnya, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat tuh. Apalagi kalau kita baca lengkap ayatnya. Kita baca lengkap ayatnya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah menciptakan langit bumi pada 6 masa. 6 hari juga boleh disebut dengan 6 hari karena yang namanya hari itu nggak mesti 24 jam kayak sekarang. Sekarang 24 jam. Nanti pas ketika kita di mahsyar, satu hari itu 50.000 tahun panjangnya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Dalam satu hari yang kadarnya sepanjang 50.000 tahun. Gimana coba? Kita kan taunya kalau yang namanya hari panjangnya 24 jam. Itu ilmu kita terbatas. Tapi nanti di mahsyar orang dikumpulkan semua di mahsyar, satu hari bukan 24 jam durasinya, satu hari durasinya 50.000 tahun. Kita cuman kadang pas dengar kata hari, 24 jam dong. Padahal kata hari durasinya beda-beda. Nggak sama. Contohnya lagi misalnya. Ini biar supaya kita paham. Allah ciptakan langit bumi 6 hari. Nah, langsung pikiran kita nih yang langsung rusak. Ayatnya benar, kitanya yang rusak pikirannya. Bahasanya benar karena yang namanya yaum, hari itu belum tentu durasinya sama. Contoh, nanti ketika Dajjal sudah muncul keluar, hari pertama ketika Dajjal muncul itu satu hari sepanjang 1 tahun. Siang terus setahun. Hari yang kedua 1 bulan. Baru kemudian hari yang ketiga 1 pekan. Jadi siang terus, 1 pekan siang terus, kagak ada malamnya. Baru kemudian hari yang keempat biasa, 24 jam. Itu belum di mahsyar, masih di bumi. Kita gak ketemu Dajjal, gak ketemu. Dan jangan berharap ketemu juga, kagak sanggup ntar kita kena fitnahnya Dajjal. Iya kan? Orang fitnahnya manusia punya keanehan dikit aja kita ngikut. Apalagi kita ketemu Dajjal ngelihat keanehannya dia. Bisa ngidupin orang mati. Wah udah. Tambah jadi pengikutnya kita. Na'udzubillah. 1 hari ketika dia keluar. Panjangnya 1 tahun. Jadi 1 tahun tuh siang mulu. Kagak ada malam. Gimana coba? Allah. Itu artinya bahwa tetap disebut sehari itu walaupun panjangnya durasinya 1 tahun 1 hari. Durasinya 50.000 tahun 1 hari. Makanya kita bisa juga menafsirkan fi sittati ayyam 6 hari. Soal durasinya berapa lama Allah yang Maha mengetahuinya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Setelah Allah ciptakan langit bumi, kemudian Allah beristiwa di atas arasnya. Ini juga sama, enggak usah dipikirin kayak apa bagaimana. Udah pasti sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Kendati pun Allah beristiwa di atas arasnya, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi. Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum. Nah ini lanjutan ayatnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Walaupun Allah di atas arsy, tetapi Allah selalu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya, wallahu bima ta'maluna basir.
walaupun Allah beristiwa di atas arasy, Allah maha melihat segala apa yang kalian perbuat. Nah ini, kalau kita menafsirinya pakai logika bahasa kita, berarti Allah di mana-mana dong, Allah bersama dengan kalian. Ternyata maknanya bukan itu. Maknanya adalah Allah melihat, Allah mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Allah mengawasi. Itu maksudnya. Makanya ini penting kita belajar bahasa Arab supaya cara memahami kita akan satu bahasa Arab itu cara yang benar. Terutama ayat Al-Quran. Karena memang setiap bahasa itu punya cara mengungkapkannya sendiri-sendiri. Ya, cara pengungkapannya sendiri-sendiri. Dalam bahasa kita ada pengungkapannya sendiri. Dalam bahasa Arab ada. Maka kita perlu belajar bahasa Arab itu bukan hanya sekedar bahasa Arab yang bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Ya, itu perlu juga. Tetapi bahasa Arab yang kita jadikan itu sebagai cara memahami Al-Quran ini gimana yang benar. Kayak tadi contohnya kan, bisa jadi kita belajar bahasa Arab yang hiwar, ngobrol, bincang-bincang, kita udah belajar. Tapi belum tentu logika kita logikanya bahasa Arab. Cara pemahaman kita belum tentu cara memahami bahasa Arab yang benar. Akhirnya kemudian dia tafsirinnya kayak tadi, bersama kalian berarti Allah di mana-mana dong. Kesimpulan itu bukan kesimpulan yang diasaskan pada bahasa Arab, tapi itu kesimpulan yang didasarkan pada bahasanya orang Indonesia. Logika bahasa namanya. Jadi ada bahasa, ada logika bahasa. Yang dimaksud dengan logika bahasa, gimana kita memahami satu ungkapan di dalam bahasa Arab misalnya yang benar. Seperti tadi contoh misalnya, istawa alal arsh. Allah beristiwa di atas arsh. Kalau kita pakai logikanya bahasa kita, maka kita akan berpikir begini, berarti Allah butuh tempat dong. Kalau Allah beristiwa di aras, berarti Allah apa? Butuh tempat dong. Itu logikanya orang Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Nyatanya dulu ketika ayat ini diwahyukan oleh Allah kepada siapa? Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyampaikannya kepada para sahabat. Mereka ngerti bahasa Arab enggak mereka? Ngerti. Ketika Nabi sampaikan ayat ini kepada mereka, bacakan ayat ini kepada mereka, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa, terjemahan Indonesia yang dipilih katanya bersemayam. Ingat, bahasa Indonesia itu kewalahan, Pak. Nerjemahin bahasa Arab kewalahan. Milih kata, padanan katanya susah. Kewalahan bahasa kita, nggak sanggup. Makanya ini diantara alternatif kata yang dipilih untuk menerjemahkan istawa, bersemayam. Itu alternatif bahasanya kita yang kesusahan memaknai itu. Akhirnya kemudian diartikan kalau begitu Allah butuh tempat untuk bersemayam. Padahal tadi sudah kita katakan ini logika bahasa Indonesia. Nggak bisa dijadikan untuk menghukumi logika bahasa Arab. Jadi yang keliru, bahasa kitanya yang lemah, Pak. Bahasa kitanya yang lemah. Para ulama menjelaskan di antara makna istawa ay ala wartafa'a, tinggi, di atas. Makna istawa. Makna istawa. Bahkan ada riwayat yang dinisbatkan kepada sebagian para ulama seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan yang dimaksud istawa 'alal 'arsy di sini Allah yang maha tinggi, lebih tinggi dari semua makhluknya, termasuk pastinya lebih tinggi daripada arasy, padahal arasy itu makhluk paling tinggi. Nah, arasy secara bahasa Arab, makna bahasa Arabnya itu bisa dalam bahasa Indonesia, cara nerjemahinnya dengan bahasa Indonesia,
singgasana. Singgasana. Tetapi apakah arsy yang dimaksud di dalam bahasa Al-Quran ini yang terkait dengan ayat ini adalah berarti singgasana? Jawabannya tidak. Sebab kalau diartikan begitu, maka berarti muncullah anggapan Allah mirip makhluk, butuh tempat. Arsy ini makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling besar. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sabdakan, "Idza sa'altumullahal jannah fasaluhul firdaus." Apabila salah seorang di antara kalian memohon kepada Allah surga, mohonlah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannati wa awsatuha. Firdaus itu surga yang paling terbaik dan paling tinggi. Alaihi arsyur rahman. Di atasnya firdaus adalah arasnya Allah ar-Rahman. Dia paling tinggi, lalu di atasnya lagi ada aras. Jadi dia ibarat seperti atap bagi seluruh makhluk yang ada di bawahnya. Ini makhluk tinggi, makhluk paling besar. Allah di atasnya. Allah di atasnya. Artinya tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang sama tinggi, apalagi lebih, dengan siapa? Dengan Allah. Sejajar itu tidak ada. Semuanya di bawah. Itulah makna perkataan dari perkataannya seorang jariyah, budak perempuan, yang budak perempuan ini miliknya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami punya budak perempuan. Lalu kemudian disuruh menggembala kambing. Tidak taunya kambingnya diterkam serigala. Salah satu kambingnya diterkam serigala. Tuannya marah. Ditamparlah budak perempuan ini, jariyah. Lalu tuannya ini nyesel, udah nampar budak ini, sampai akhirnya kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW, Rasul, saya nyesel, saya mau merdekakan budak perempuan ini. Maka lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, coba datangkan budak tersebut, datangkan. Lalu Rasul SAW tanya, ya, Rasul SAW tanya, Aina Allah, di mana Allah? Maka budak perempuan itu menjawab, fis sama, di atas langit. Maksudnya di atas langit ya di atasnya aras, lebih tinggi dari segala sesuatu yang lain. Wa man ana, kata Rasul SAW. Selanjutnya, lalu siapa saya? Anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah. I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia adalah budak perempuan yang beriman. Itu artinya Rasul paham makna fis sama yang dimaksudkan oleh budak perempuan ini bukan berarti Allah di dalam langit, diliputi langit, bukan. Di atasnya langit. Bahkan di atasnya arsy. Dan ketika Rasul bacakan ayat ini kepada para sahabat, "Tsumma stawa 'alal 'arsy", enggak ada satupun sahabat yang bertanya, "Rasul, berarti kalau begitu Allah butuh tempat?" Enggak ada. Tidak ada yang nanya begitu. Begitu juga tadi di ujung ayat ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada para sahabat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Tidak ada para sahabat yang memahami Allah berarti di mana-mana. Enggak ada. Tidak ada. Jadi terkait dengan ayat ini kita ambil satu contoh. Makanya tadi kaidahnya bahasa Arab yang dimaksud adalah yang menjadi syiarnya Islam. Syiarnya Ahlul Islam adalah bahasa Arab.
yang ketika ayat Al-Quran diturunkan, yang ketika hadis Nabi disampaikan, itu bahasa yang digunakan oleh para sahabat, bahasa Arab yang itu tuh. Kenapa? Karena nanti bahasa Arab mengalami, dari sisi sebagai ilmu bahasa dia mengalami pergeseran-pergeseran, mengalami adaptasi-adaptasi, mengalami pergeseran makna. Itu makanya nanti ada di salah satu kamus bahasa Arab karyanya Al-Imam Ibnu Manzur Al-Ifriqi, orang Afrika, Ibnu Manzur. Kitabnya namanya Lisanul Arab. Di sana beliau Al-Imam Ibnu Manzur salah. Yang bilang salah bukan saya, para ulama. Saya cuma ngutip doang. Nanti dibilangnya begini, Anda siapa nyala-nyalain ulama begitu ntar. Anda kan bukan ulama. Iya, saya cuma ngutip ulama lain yang meneliti. Apa kata mereka? Ketika melihat Ibnu Manzur menafsiri atau menyebutkan arti dari istawa, diartikan dengan istaula, menguasai. Keliruan itu. Karena tidak ada satupun sahabat yang mengartikan itu. Istawa berarti istaula, menguasai, tidak ada. Makanya tadi kita katakan bahasa Arab yang digunakan oleh para sahabat ketika ayat turun, ketika Rasul sabdakan hadis. Karena bahasa Arab akan mengalami pergeseran-pergeseran sebagai sebuah ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Jadi bahasa Arab sebagai ilmu bahasa itu bagian daripada kajian ilmu sosial budaya. Saya ulangi, awas, hati-hati, pelan-pelan. Waktu siang nih rada rentan-rentan ini. Kita ngomongnya aman, ntar paham ini apa. Ini emang agak menantang ini, kajian jam segini menantang banget ini. Soalnya kan sambil sedikit ngegelior tuh bisa, pemahamannya bisa jadi gesernya banyak ini. Bahasa Arab sebagai bahasa, sebagai ilmu bahasa adalah merupakan ilmu sosial dan budaya. Yang artinya dia sebagai bahasa, dia akan mengalami pergeseran-pergeseran seiring dengan pergeseran perubahan sosial dan budaya masyarakatnya. Tetapi, ada tetapinya, Al-Quran tidak mengalami pergeseran sosial dan budaya. Karena Rasul wafat udah selesai, berhenti. Tapi kalau bahasanya yang dipakai kan terus. Al-Qur'annya kan udah selesai, udah sempurna. Awas itu, awas. Begitu juga hadis Nabi. Rasul bersabda ketika beliau hidup, lalu Rasul wafat, selesai kan? Berhenti kan? Orang ngomong Arab terus. Para sahabat wafat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ngomong bahasa Arab terus nggak mereka? Nah, kajian bahasa Arab sebagai bahasa itu masuk dalam kajian ilmu budaya sosial. Mengalami pergeseran bahasa, ngomong-ngomongnya. Al-Qur'annya udah enggak, karena sudah sempurna. Rasul wafat sempurna. Rasul wafat, hadis udah nggak ada lagi. Itu sabda Rasul. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Suratul Maidah ayat ketiga. Jadi Al-Qur'annya nggak ngikutin pergerakan budaya. Sempurna, sudah. Hadis Nabi pun tidak mengikuti pergerakan budaya dari sisi redaksi lafaz, sudah sempurna, berhenti. Penting untuk kita pahami ini. Maka walaupun Al-Quran itu berbahasa Arab, walaupun hadis Nabi SAW berbahasa Arab, dia bukan produk budaya. Karena dia wahyu. Bahasa Arabnya sebagai bahasa mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan pergeseran sosial dan budaya.
Al-Qur'annya enggak, karena Al-Qur'annya sudah sempurna sudah, Rasul wafat sudah. Nah, Rasul wafat, orang ngomong bahasa Arab terus enggak sampai hari ini? Pada ngomong bahasa Arab enggak? Iya kan? Tapi kan Al-Qur'annya udah sempurna. Maka oleh karena itu, tadi kita sudah katakan, penting untuk kita ketahui bahwa Al-Quran bukan produk budaya. Karena apa? Rasul wafat udah, bahasa Arab terus. Orang ngomong, orang bicara, orang ini, orang ini. Belum lagi orang ajam. Orang ajam masuk ke dalam agama Islam, dia nggak bisa bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab, caranya bisa jadi agak berbeda. Ini perlu kita ketahui, kita pahami. Jadi kita belajar bahasa Arab bukan semata-mata sebagai sebuah ilmu budaya, sebagai bagian daripada ilmu sosial, bukan. Belajar bahasa Arab untuk bisa memahami wahyu dari Allah Rabbul Alamin, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, niatnya kudu dibenerin. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajarinya sebagai sebuah budaya, boleh. Makanya hari ini kan mengalami pergeseran cara pengungkapan, cara menyampaikan, cara ngomongnya. Bahkan jarang sekali kita dengar orang ngomong hari ini cara bahasanya ngikutin cara bahasa Al-Quran. Berbeda. Jauh perbedaannya. Karena dia bicara budaya, tapi kalau wahyu ayat mau tahun apa juga begitu bunyinya, kagak ada geser-gesernya, kagak ada perubahan-perubahannya. Makanya membaca Al-Quran harus didasari atas dasar riwayat. Didasari atas dasar apa? Riwayat, Pak, kita baca Al-Quran. Walaupun kita nggak tahu, tapi kebanyakan orang Indonesia bacanya qiraahnya Imam Asim, riwayatnya Hafs, dengan 2 jalur thoriq yang paling sering dipakai, yang thoriqnya Syatibiyah, yang Thayyibatun Nashr jarang dipakai. Itu sampai bacanya, cara bacanya saja harus ada sanad. Kalau toh kita nggak tahu, sebenarnya yang kita baca punya sanad, cuma kita nggak tahu aja. Dan ini termasuk pemeliharaan Allah terhadap Islam adalah dipeliharanya Al-Quran dengan bahasa original. Sekarang kalau kita ditanya, kitabnya orang Yahudi, bahasanya Ibrani, mana? Kitab aslinya orang Yahudi Taurat, hari ini yang masih menggunakan bahasa Ibrani yang valid berdasarkan riwayat atau bahasa lainnya sanad. Kalau toh ada, nggak punya sanad dia, nggak punya sanad. Al-Quran cara bacanya aja ada sanadnya. Tuh Islam, apalagi kemudian kitabnya yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam apa? Bahasa. Seperti punyanya An-Nasara, terjemahin ke dalam bahasa Inggris. Bahasa aslinya hilang nggak? Hilang. Pindah ke dalam, terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa aslinya hilang nggak? Hilang. Maka Anda lihat kitab sucinya orang Nasara di Indonesia full bahasa Indonesia, yang terkadang satu versi dengan versi lain ada apa? Perbedaan. Perbedaannya bukan perbedaan apa namanya yang tidak mendasar. Teksnya benar-benar beda. Teksnya beda. Berbeda dengan Al-Quran, Pak. Diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, bahasa aslinya tetap harus ada. Jadi kita punya Al-Quran terjemah. Bahasa Arabnya harus disebutin nggak? Harus. Makanya nggak boleh ada Al-Quran terjemah, cuman terjemahnya tanpa ada teks aslinya, tidak boleh. Mengapa? Agar supaya bisa direvisi terjemahannya. Kalau terjadi kekeliruan oleh orang yang mengerti bahasa Al-Quran, oh kurang tepat nih terjemahannya ini nih,
ayatnya bunyinya begini, kok terjemahannya begini, revisi. Makanya beberapa waktu lalu tim Lajnah Tashih Al-Quran Kementerian Agama itu melakukan revisi terjemah Al-Quran. Bukan revisi Al-Quran, awas nih, siang-siang nih. Bukan revisi Al-Quran, revisi terjemah Al-Quran. Makanya apa? Di Masjid Nabawi itu Al-Quran banyak berbagai macam terjemah. Versi bahasa Inggris ada, versi bahasa Spanyol ada, versi bahasa Indonesia apalagi ada itu. Versi bahasa Filipin ada. Pokoknya bahasa yang kita nggak tahu ada terjemahnya. Tetapi tetap ayatnya, bahasa Arabnya, teks aslinya harus disertakan. Kenapa? Yaitu tadi, agar supaya apabila ada orang yang dia memahami, mengerti tentang bahasa Al-Quran, dia bisa tahu, oh terjemahnya begini kurang tepat. Kalau teks Arabnya diilangin, Pak, tinggal terjemahan bahasa Indonesia, lalu terjemahannya diotak-atik oleh orang, kan jadi nggak ketahuan, karena nggak ngelihat teks aslinya. Sampai ke situ tuh pentingnya belajar bahasa Arab tuh, sampai ke situ kepentingannya, bukan mau jadi TKI TKW, ini lain. Bahasa Arab mau jadi TKI, bukan itu mah bahasa Arabnya bahasa Arab yang kagak pakai aturan. Pokoknya Anda kedengeran bahasa Arab aja, anta sawa-sawa mai kida-kida gitu udah jadi itu. Yang saya aja bingung, saya belajar bahasa Arab beneran serius di sekolahan, nyampe sono bahasa Arabnya begini nih. Gitu. Kadang kita kalau ngomong sama orang yang umum gitu pakai bahasa Arab yang bagus, kita ngomong Arab, dia ngomong Arab, masing-masing kagak ngerti. Kejadian itu pernah begitu. Di rumah sakit ada pegawai rumah sakit, orang Bangladesh apa? Dia ngomong Arab, saya ngomong Arab. Kita berdua kayaknya ngobrol bahasa Arab, tapi sama-sama kagak ngerti. Nah, begini kan aneh ini. Di Arabnya beda ternyata ini. Akhirnya waktu itu saya bilang, Fil Mudir, mana atasan Anda mana, manajer Anda mana? Dipanggil manajer, baru kita ngomong, orang Mesir. Kita ngomong bahasa Arab yang fasih, wah ngerti. Saya bilang, baru ini nih saya ngerti nih, baru yang ini saya nggak ngerti, yang ini saya ngerti. Saya belajar serius bahasa Arab di Indonesia, ketemu orang yang begini, ini baru nih manajer minimal yang ngobrol sama saya, begitu. Habis kita udah ngomong serius sama dia nggak ngerti, malah kita dituduh sama dia, kamu nggak tahu bahasa Arab ya, begitu ngomongnya dia. Iya. Ente mafi maklum Arab, katanya. Mafi maklum Arab katanya. Ini bahasanya dia begitu. Dia nggak ada la adri, la arif, nggak ada dia. Ente mafi maklum katanya. Kamu nggak tahu bahasa Arab katanya gitu. Kita juga sama nuduh dia nggak tahu bahasa Arab. Jadi kita sama ngomong Arab sama-sama nggak ngerti, kan unik gitu, Pak. Itu tadi bahasa Arab sebagai sebuah budaya mengalami pergeseran. Tapi ayat Al-Quran geser nggak? Enggak. Dari dulu bunyinya begitu ya begitu, ayatnya begitu ya begitu. Kalau Anda mau membaca dengan cara baca yang lain, ada ilmunya lagi, ada riwayatnya lagi, ada qiraahnya lagi, tuh. Sehingga terdeteksi mana yang Al-Quran, mana yang bukan Al-Quran. Makanya karena itu tadi, penerjemahan Al-Quran nggak boleh teksnya dihilangkan, teks aslinya. Karena kalau teks aslinya hilang, lama-kelamaan orang hanya terbiasa baca terjemahan tanpa ada teks Arabnya. Lalu kemudian ada orang yang ngotak-ngatik terjemahannya, nggak bisa kedetek. Lama-lama orang melupakan lafaz aslinya, lama-lama orang melupakan redaksi aslinya. Makanya oleh karena itulah membaca Al-Quran yang membacanya saja terhitung sudah ibadah adalah ketika dia membaca teks aslinya, lafadznya, yang oleh para ulama dikatakan paham atau tidak paham tetap dapat pahala. Itu baca teks aslinya. Anda baca terjemahannya, paham dapat pahala, kagak paham nggak dapat.
Kok bisa begitu? Cobain aja baca terjemahan sendirian, kagak ada yang ngasih keterangan. Coba. Kalau nggak ada puyeng, beneran. Itu baca Al-Quran sendirian nih, terjemahannya. Udah baca ayatnya, baca terjemahannya. Bolak balik apa nih maksudnya ya? Balik lagi apa nih maksudnya? Kagak paham. Padahal udah bahasa apa? Udah bahasa apa? Indonesia. Makanya sampai ada sebagian orang ya kalau dia sudah belajar bahasa, namanya lughatul Quran. Ada kayak semacam pelajaran khusus lah. Dia bukan bahasa Arab secara umum tapi lughatul Quran, bahasa khusus bahasa Arab Al-Quran. Itu dia lebih senang kalau dia udah belajar itu, dia lebih senang baca ayatnya Arab, dia lebih bisa paham dibandingkan baca terjemahannya. Padahal orang Indonesia Pak. Padahal apa? Orang Indonesia. Baca terjemahannya dia nggak ngerti, setelah dia belajar lughatul Quran, dia baca bahasa Arabnya, dia ngerti. Coba tuh. Kenapa? Ya namanya terjemah. Terjemah itu tidak bisa sepenuhnya mewakili makna. Dia hanya mendekatkan kepada makna. Terjemah itu tidak bisa mengeksplor seluruh makna, hanya mendekatkan makna. Jadi hanya sebagian makna saja. Itulah mengapa tadi pentingnya kita belajar bahasa Arab, terutama lughatul Quran. Lebih spesifik lagi. Oh jadi ayat ini tuh maksudnya ini, maknanya ini, kalau terjemahnya begini maksudnya begini. Sehingga sampai ada, saya teringat Syekh Dr. Malik Husain Sya'ban hafizahullah ta'ala, dosen di Libya. Saya pernah beberapa kali menerjemahkan beliau ketika dakwah, mengisi dakwah. Nah, terus dia tanya, jadi orang Indonesia kalau misalnya ada orang bacain surat-surat pendek lah, di juz 30 lah, kira-kira mereka faham nggak secara umum maksud dari ayat itu? Ya saya hanya jawab, ada yang faham, ada yang enggak Syekh. Kebanyakannya enggak, saya bilang. Tapi mereka hafal lafadznya, hafal. Kalau timbang juz 30 mah, kan yang ditanya sama Syekh juz 30 Pak, bukan 30 juz enggak. Juz 30. Ya kalau lafadznya banyak yang hafal. Amma yatasaalun, apalagi wadduha ke bawah, top pokoknya. Insyaallah hafal. Maksudnya wadduha ke bawah kagak hafal kan gitu. Iya, apalagi kuliah ayyuhal kafirun ama al-ikhlas, insyaallah hafal banget Syekh. Nah, pertanyaannya Syekh, kira-kira mereka baca itu faham nggak secara umum apa yang dimaksud ayat itu? Saya bilang ada yang paham, ada yang enggak. Banyakan mana kata Syekh? Yang faham apa yang enggak? Yang enggak. Kok bisa begitu ya kata dia? Iya karena kami dulu hanya mempelajari lafadznya, membacanya, tapi terluput dari maknanya. Kok bisa begitu ya? Iya, buktinya apa? Di antara buktinya orang menyembelih untuk selain Allah. Sembelih kerbau, kepalanya dipersembahkan untuk penunggu laut. Bacanya qul huwallahu ahad. Bacanya apa? Qul huwallahu ahad. Ini kan berarti kontradiksi ya. Apa yang dia praktekkan dengan apa yang dia baca kontradiksi. Itu makanya pentingnya belajar bahasa Arab itu tuh. Setidaknya apa yang kita baca kita faham, ngerti. Walaupun tidak detail banget, secara umum faham, mengerti. Ayatul Kursi. Ayat apa? Kursi. Insyaallah kan siapa di antara kita yang kagak hafal ayat kursi? Ada di sini yang enggak hafal ayat kursi? Hafal insyaallah ya. Ayatul Kursi hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Dia yang maha hidup, al-hayyu. Al-qayyum yang mengatur dengan sendirinya. Allah ngatur ini semuanya sendiri. Gak perlu yang bantuin, gak ada yang bantuin. Baca ayat kursi berarti kan? Ya. Kenapa masih percaya ada pawang hujan?
Padahal Allah Al-Qayyum, berdiri sendiri, ngatur segala sesuatunya apa? Sendiri. Allah nggak butuh malaikat, karena malaikat aja diatur oleh Allah tuh. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengendalikan hujan, yang merintahin malaikat tuh siapa? Allah. Yang ngatur tuh malaikat siapa? Allah. Mestinya kalau orang tuh baca ayatul kursi, dia udah nggak percaya sama pawang, Pak. Kenapa? Al-Qayyum. Allah yang ngatur sendiri. Gak ada remote-nya dikasihin manusia, remote hujan. Nah, emang siapa yang jual remote hujan? Sekalian aja TV gerimis. Gak ada. Tidak. Padahal ini ayat kursi, nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Siapa sih orang Islam yang kagak tahu nama Allah Al-Hayyul Qayyum? Siapa sih yang gak tahu? Tanyain. Ayat kursi siapa sih yang gak hafal? Alhamdulillah anak-anak aja hafal. Kenapa yang terjadi kok malah begitu? Masih aja baca ayat kursi, percaya ada pawang hujan, remote hujan dikasihin ke dia. Allahu Akbar. Al-Hayyu itu artinya yang maha hidup, yang kehidupannya sempurna, ngantuk enggak, tidur enggak, apalagi mati. Allah maha hidup berarti tidak pernah apa? Mati. Ngantuk enggak, tidur enggak, mati juga pasti tidak. Apa yang menjadi dalil di situ? Maka yang mati tidak berhak untuk disembah. Hah? Ya kan begitu. Maka Anda kalau mau menyembah, mau beribadah hanya kepada Allah yang maha hidup. Yang mati, apapun siapapun, tidak berhak disembah. Apalagi jelas-jelas benda mati. Apalagi jelas-jelas benda mati. Yang pernah hidup kemudian mati aja nggak berhak disembah. Karena Allah yang maha hidup tidak pernah mati. Yang pernah hidup terus mati. Kita ini kan mati 2 kali, hidup 2 kali. Masih bingung? Masih bingung? Kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Jadi begini rumusnya nih. Mati, hidup, mati, hidup. Kita buktiin biar kita nggak keliru. Kita buktikan pakai ayat, bukan pakai logika. Kalau pakai logika nanti keliru. Kita buktikan pakai ayat Al-Quran. Insya Allah kita pernah dengar, bahkan mungkin sebagian kita hafal ayat ini. Yang di surat Al-Baqarah ayat 28. Surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kufur kepada Allah sedangkan kalian tadinya mati? Wa kuntum amwatan. Tidak ada itu sama dengan apa? Mati. Kita tadinya enggak ada. Lalu kemudian fa ahyakum, Allah hidupkan kita di dunia. Tsumma yumitukum, mati lagi enggak? Mati lagi, enggak ada lagi kan? Mati lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi, dibangkitkan, kemudian hanya kepada Allah semuanya dikembalikan. Kalian semua dikembalikan. Mati 2, hidup 2. Kata siapa mati cuman sekali, hidup cuman sekali? 2. Pakai ayat ini, bukan pakai logika. 2. Hidup cuman sekali, 2. Mati cuman sekali, 2. Ketika kita belum ada di dunia ini, mati. Ada, hidup. Mati lagi dikubur. Nggak ada kan? Artinya udah nggak ada di muka bumi kan? Orang-orang yang masih hidup kan nggak ketemu sama Anda, orang udah dikubur, mati udah. Ntar dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, lantas kemudian dikembalikan semua kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Tuh. Maka semua makhluk
mengalami fase mati pertama. Tadinya tidak ada. Semuanya itu, Pak. Karena Rasulullah SAW sabdakan, kana Allahu wa lam yakun ma'ahu syai'. Allah telah ada dan tidak ada satu apapun yang bersama dengan Allah. Artinya Allah telah ada sebelum segala sesuatunya ada. Arsy juga belum ada. Baru kemudian Allah ciptakan makhluk. Termasuk ada manusia, baru ada Adam alaihi salam. Terus berarti tadinya mati, nggak ada. Maka sesuatu yang tadinya tidak ada, tidak berhak diibadahi. Apalagi tadinya nggak ada, lalu jadi ada, lalu mati lagi, makin nggak berhak diibadahin dah. Makin tidak berhak untuk diibadahi. Itu kan bukti berarti bahwa yang tadinya tidak ada, apalagi kemudian mati, tidak berhak disembah bersama dengan Allah Rabbul Alamin. Ayat kursi itu. Makanya tadi dia baca, tapi tidak tahu artinya. Saking baca nggak tahu artinya. Ini ada beberapa teman-teman peneliti bahasa Arab, dan mungkin sebagian kita sudah pernah melihat di media sosial. Sampai lagu-lagu cinta dianggap salawatan gara-gara minim bahasa Arab kita. Padahal itu lagu cinta. Di negerinya sono, di Mesir itu lagu cinta. Nyampe di sini dianggap sholawatan. Saking minimnya literasi bahasa Arab kita. Ketinggalan bener. Mungkin terlampau terlena juga sih orang Indonesia. Habis berangkat haji umroh, di sana pada bisa bahasa Indonesia semua sih sekarang. Sampai orang pada banyak bisa bahasa Indonesia, jadi pada malas belajar bahasa Arab, Pak. Akhirnya karena minim dalam mempelajari bahasa Arab, sehingga sampai lagu cinta dengan berbahasa Arab dianggap sholawat. Nah ini. Iya. Makanya kadang saya suka dengar, suka bingung juga loh. Kok ini lagu cinta dibawainnya di masjid? Di Mesirnya itu lagu cinta. Lah kok di Indonesia dibawainnya di masjid? Nah itu kan bingung kita. Mungkin orang Mesirnya kesini juga bingung. Bener pernah ada saya lihat video tuh. Ada orang Mesir ke Indonesia denger itu di masjid, bingung. Loh, kok itu konser di masjid katanya? Karena di Mesirnya itu lagu cinta, Pak. Lagu konser. Tahu kayak orang-orang konser gitu. Konser panggung. Loh, gimana sih orang Islam di Indonesia? Kita akhirnya yang kadang suka ditegur atau dikasih tahu. Anda bisa bahasa Arab, bisa. Itu kenapa didiemin? Itu konser di masjid, nggak boleh itu. Itu lagu cinta di masjid. Saya bilang, orang dia ngiranya sholawat. Bukan, itu bukan sholawat. Di negeri kami bukan. Tuh. Bener ini kenyataan mah ini terjadi nih. Kita yang ditegur. Konser kok di masjid katanya. Bukan saya yang bilang, konser dia yang bilang. Ntar bilang saya lagi nih. Ini fitnah ini. Konser kok di masjid, saya bilang, itu mereka ngiranya sholawat. Bukan, itu di negeri kami itu lagu konser, lagu cinta, lagu konser. Yang nyanyiin aja perempuan Nasrani. Lah, di sini kok jadi di masjid kata dia. Udah nggak usah ditanya, lagunya nggak usah ditanya, saya juga lupa, nggak ingat. Ntar pakai ditanya, emang lagu apaan? Gitulah ditanya. Orang kita kan penasarannya kedalaman. Udah nggak usah ditanya, Pak, saya juga lupa, kagak ingat. Emang nggak ngapalin gitu. Ayat hadis nggak hafal pakai ngapalin itu, kan susah. Begitu. Tuh, sampai ditegur lagi. Aneh ini orang Indonesia nih. Di negeri kami di Mesir itu buat konser, yang nyanyi pun wanita, perempuan, bukan orang Islam lagi, Nasrani lagi. Lah ini di masjid. Bocah kan. Kadang yang bawain bocah-bocah tuh. Kita tegur, makan orang tuanya yang marah, Pak. Jangan ini dong. Orang tuanya, selawatan dilarang tuh kan. Kita yang dimarahin, tetap aja. Salah terus pokoknya. Udah. Kita mah iya aja deh, iya deh. Makanya saya bilang sama orang Mesir, Anda tegur aja langsung tuh orang. Kalau saya bisa bahasa Indonesia, saya ngobrol sama dia katanya. Udah saya terjemahin ke dia, dianya nggak mau, saya bilang gitu. Ya geleng-geleng. Astagfirullah.
Sampai akhirnya dia sempat bertanya juga, bukannya orang Indonesia banyak ya yang kuliah di Mesir? Banyak sih, saya bilang itu. Bukannya orang Indonesia banyak juga yang kuliah di negeri-negeri Arab? Banyak, kenapa nggak diingetin? Kalah kita, apalagi lawan emak-emak, tambah kalah kita. Ras terkuat di muka bumi itu. Ya, artinya kan itu tadi, jadi betul-betul bahasa penting. Bahasa penting. Ya tadi terutama untuk memahami ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting untuk kita pelajari. Jangan sampai tadi terjadi kekeliruan. Makanya kekeliruan, kesalahpahaman, bahkan termasuk perselisihan banyak terjadi, Pak. Disebabkan karena masalah faktor bahasa. Saya mau kasih contoh yang contohnya ini lebih perdebatannya lebih rada hangat, Pak. Kalau yang tadi kan mungkin kita jelas bisa bedain kalau kita belajar, oh ini bukan bacaan sholawat, ini adalah redaksi nyanyian lagu, mungkin bisa. Nah, saya ingin ambil satu contoh. Hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, yaitu hadis, insyaallah sebagian kita ingat, buka puasa. Hadis tentang doa apa? Buka puasa. Zahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Insyaallah kita ingat ya. Ya. Pertanyaannya, ini dibacanya udah buka apa baru mau buka? Sesudah sebelum? Yang sesudah? Banyak ini, mayoritas ini. Yang sebelum? Nggak ada. Ya. Itu para ulama terjadi perselisihan. Ya, para ulama terjadi apa? Perselisihan. Tetapi kalau kita lihat redaksi lengkapnya hadis, maksudnya redaksi hadis secara utuh. Gini kata Abdullah ibn Umar. Jamaah sekalian, saya boleh minta break dulu ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kita lanjutkan tadi, jadi doa ketika berbuka puasa itu lafadznya, redaksi lengkapnya, ini hadis riwayatnya Al-Imam Abu Dawud. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibn Umar. Berkata sahabat Abdullah ibn Umar, ini perkataannya Abdullah ibn Umar, menceritakan perkataan Rasul SAW. Kata Abdullah ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Tolong di garis bawahi pada kata-kata idza aftara. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, ketika, nah di sini nih, hendak berbuka. Pas kata idza aftara, nanti kita akan jelaskan. Qal, beliau membaca dhahabadh dhama'u. Memang dhahabadh dhama'u fi'il madhi, yang kalau diterjemahkan telah hilang rasa dahaga. Wabtallatil 'uruqu, telah basah urat-urat leher. Wa thabatal ajru insyaallah, telah tetap pahala insyaallah. Tetapi Abdullah ibn Umar mengatakan begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Idza pakai idza. Maka kita bandingkan, Pak, dengan ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah, yaitu tentang wudu. Perhatikan ayatnya. Bahkan kalau kita insyaallah ingat atau hafal, perhatikan redaksi ayatnya.
ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Saya ingin supaya kita fokus pada kata idza qumtum. Bagaimana kita nerjemahinnya? Wahai orang-orang beriman, idza qumtum, apabila kalian hendak salat, atau diterjemahinnya apabila kalian sudah salat. Yang mana, Pak? Hendak sholat apa udah sholat? Hah? Hendak sholat kan? Padahal kumtum itu kata kerja lampau, fi'il madhi, lampau. Kumtum dari kata-kata qama yaqumu. Tapi dia pakainya fi'il madhi lampau, kumtum. Tapi terjemahannya hendak. Bukan, wahai orang-orang beriman, apabila kalian sudah sholat, maka basuhlah wajah. Lah kebalik itu mah. Masa sholat dulu baru apa? Baru wudu. Suratul Maidah itu ayat ke-6, Pak. Bukan mau saya, bukan. Maka kita terapkan kaidah itu di dalam hadis ini. Kata Abdullah bin Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila beliau hendak berbuka. Enggak dikatakan bila udah buka. Loh, berarti selama ini salah dong Pak Ustaz. Ya kan ini hanya dianjurkan aja. Tapi kalau ngelihat redaksinya Abdullah bin Umar, maka cara menerjemahkan, tapi kenapa pakai dhahaba dhama'u, telah hilang rasa dahaga, telah basah urat leher. Itu mestinya kan udah minum Pak Ustadz. Orang Arab itu Pak, mengungkapkan sesuatu yang udah deket banget dengan kata kerja lampau. Mau bukti? Buktinya ayat soalnya, buktinya lebih tinggi nih. Surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat kiamat. Pakainya kata kerja lampau, udah. Padahal masih jauh enggak? Karena sebenarnya kiamat itu dekat bagi hitungan Allah, bagi hitungan kita yang jauh. Contoh lagi. Jadi masih banyak itu contohnya. Jadi terkadang diungkapkan dengan kata kerja lampau sesuatu yang udah tinggal bentaran doang nih. Zabadamau wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Minum saking dekatnya sehingga dia menggunakan kata kerja lampau. Dan kata kerja lampau apabila didahului dengan kata idza itu berarti akan. Misal contoh, idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'at fi'il madhi lampau kan? Sekarang kiamatnya udah terjadi apa entar? Kiamatnya udah terjadi apa nanti? Nanti, tapi pakainya waqa'at. Karena ada idza, nanti apabila terjadi. Tapi ya tadi karena pertama ini hukumnya tidak merubah masalah puasanya satu, enggak. Jadi yang membacanya sebelumnya, yang membacanya sesudahnya enggak masalah. Tidak sampai merubah keafsahan puasanya, enggak mengganggu, tidak mengganggu itu. Begitu. Tapi kalau ngelihat redaksinya Abdullah ibn Umar, penggunaan bahasa yang digunakan oleh Abdullah ibn Umar, termasuk tadi ketika kita bandingkan dengan redaksi-redaksi Al-Quran, ya mau buka. Ya, ketika hendak berbuka, idza aftar, ketika hendak berbuka, mau berbuka, bukan pas udah minum. Tapi ya kalau orang membacanya habis minum juga ya, buka puasanya tetap sah Pak. Nggak ada kan buka puasa nggak sah itu. Wah, jadi gimana nih Pak Ustadz? Buka puasanya nggak sah, jadi saya ulangin lagi minumnya. Diulangin terserah, namanya minum ini dasar pengen minum aja itu Pak. Nah, ini salah satu contohnya.
Ya, salah satu contohnya. Jadi bagaimana penggunaan bahasa di dalam ayat, di dalam hadis. Ya. Tetapi tadi tentang masalah kesimpulan-kesimpulan hukum terkadang ada perbedaan di dalam masalah itu. Namun kalau melihat dari sisi penggunaan bahasa, dan ini bahasanya bukan bahasa yang bahasa seperti budaya sosial, bukan. Bahasa yang memang disamakan dengan pola-pola bahasa ayat. Nah, nanti ada sebagian orang, Pak, menggunakan pendekatan bahasa terhadap tafsir Al-Quran, tapi pendekatan bahasa yang berupa budaya dan sosial. Nah, ini yang kemudian membahayakan. Sehingga seolah-olah dia nanti mengatakan begini, akhirnya kesimpulannya begini, itu kan hukumnya dulu, sekarang kan udah beda. Misal contoh, potong tangan bagi pencuri sudah terbukti, maka hukumannya eksekusinya apa? Dipotong tangan. Ya, dipotong tangan. Jadi as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki mencuri, perempuan mencuri, potong tangan. Nah, ketika ada orang menganggap bahwa tinjauan kajian Al-Quran hanya sebagai bahasa, sebagai produk budaya dan kehidupan sosial pada saat itu, mereka akan berkata begini, perhatikan, yaitu kan dulu waktu masyarakat jahiliyah orangnya masih barbar, nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan, makanya yang mencuri dihukum potong tangan. Adapun sekarang di penjara aja udah cukup, jadi nggak perlu dipotong tangannya. Ini yang tadi saya sebutkan, pendekatan bahasa Arab untuk memahami Al-Quran sebagai pendekatan sosial budaya. Padahal ini wahyu. Nanti lama-lama juga nanti semua pakai pendekatan begitu, semua rusak. Ayat tentang puasa, itu kan dulu, sekarang mah nggak puasa, nggak apa-apa. Rusak ntar. Maka tadi kita sudah katakan, bahasa Arab sebagai sebuah bahasa mengalami perkembangan sosial budaya, iya. Tapi wahyu sudah selesai. Wahyu sudah sempurna. Al-Quran sudah selesai turun. Nabi SAW wafat sudah sempurna. Sehingga tidak terkena lagi nih, terkikis budaya-budaya, enggak lagi. Makanya kajian bahasa sebagai kajian sosial budaya, ya. Tetapi Al-Quran bukan bagian dari produk sosial dan budaya. Ini banyak orang yang keliru di sini. Anda belajar bahasa Arab sekarang, misalnya bahasa Arabnya orang Saudi, bahasa Arabnya orang Irak, bahasa Arabnya orang Syam, bahasa Arabnya orang Mesir. Beda-beda cara pengungkapannya, ada sebagian kata yang berbeda. Itu budaya. Tapi Al-Quran kan udah selesai, sempurna diturunkan 15 abad yang lalu. Ketika Nabi SAW wafat, sempurna sudah. Hadis Nabi SAW sempurna sudah. Sehingga tidak mengalami pergeseran-pergeseran dalam masalah budaya. Tapi bahasanya yang digunakan untuk ngobrol, iya mengalami pergeseran. Jadi awas ini nanti ada orang yang begitu, melakukan kajian Al-Quran berdasarkan pendekatan sosial budaya. Akhirnya ada kesimpulan-kesimpulan kayak tadi. Itu kan dulu orang udah nggak bisa diatur, orang Arab barbar dan seterusnya, makanya harus potong tangan. Sekarang mah nggak perlu. Maka mereka pun melakukan pembelokan makna. Yang dipotong bukan tangannya, yang dipotong kekuasaannya, kemampuannya dia mencuri. Kalau udah di penjara dia nggak bisa mencuri, kan berarti sudah terpotong kemampuannya. Kelihatannya sih progres lah. Ini namanya kajian Islam progresif katanya. Udah kayak pajak aja progresif. Padahal itu tadi, itu melemahkan kesakralan dan kewahyuan ayat Al-Quran dengan metode tadi. Sehingga sakralitas wahyu, sakralitas hukumnya menjadi lemah dengan sebab pendekatan-pendekatan yang seperti itu tadi. Makanya perlu hati-hati tadi. Jadi ada di satu sisi bagaimana kita memahami pengungkapan-pengungkapan Al-Quran, tapi juga di sisi lain jangan sampai kemudian kita jadi terbawa juga. Akhirnya menganggap Al-Quran terbawa dan terkikis dengan kondisi sosial budaya, sehingga akhirnya
hukum bisa dihilangkan begitu saja atas nama budayanya udah nggak begitu lagi, tradisinya sudah nggak begitu lagi, dan itu akhirnya malah justru menghilangkan banyak syariat Islam. Wallahu taala ala wa alam. Ini sebagian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Ada beberapa saat lagi menuju waktu asar. Fadhal, silakan kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus kalau seandainya langsung disebut contoh. Ya, pertanyaan ini sangat bagus sekali kalau langsung disebutin contohnya. Karena kalau kayak tadi nggak sepakat dan seterusnya, ini masih ini yang di titik mana mereka nggak sepakat, terkait dengan apa mereka tidak sepakat. Nah, itu tadi saya sampaikan, pertanyaan ini bagus sekali kalau seandainya disertai dengan apa? Contohnya. Jadi jawabannya bisa lebih spesifik dari saya nantinya. Tapi kalau nggak disebutin contohnya, maka jawaban saya tetap akan jadi umum gitu. Jawabannya akan menjadi umum. Ya. Jadi begini. Saya jadi teringat. Ada satu lafaz sebenarnya penafsiran secara bahasa itu menempati tempat yang paling bawah. Penafsiran secara bahasa menempati tempat yang paling bawah dalam menafsiri Al-Quran. Karena para ulama, termasuk misalnya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir di dalam Muqaddimah Tafsir Ibn Katsir menyebutkan ayat dengan ayat. Kaidahnya begitu, menafsirkan ayat dengan apa? Ayat. Menafsirkan ayat dengan hadis yang sahih. Menafsirkan ayat dengan penjelasan sahabat. Menafsirkan ayat dengan penjelasannya para tabi'in atau atba'ut tabi'in. Baru di bawah menafsiri ayat dengan bahasa Arab.
Maka pertanyaan yang seperti tadi, misalnya contoh, kenapa terjadi perselisihan, harus spesifik, artinya pertanyaan harus disertai dengan contoh. Karena ini tidak bisa dilempar secara global begitu saja, sehingga seolah-olah banyak perselisihan. Padahal para ulama juga mengumpulkan ijma'at fit tafsir. Ijma' dalam tafsir itu banyak. Bisa jadi nanti perbedaan yang didapati dari satu tafsir itu bukan perbedaan yang mendasar secara makna, tetapi mereka menyebutkan tafsir dengan sebagian makna. Kita ambil contoh Suratul Fatihah terkait dengan Siratal Mustaqim, Ihdinas Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim di antara para ulama menafsiri Al-Quran. Siratal Mustaqim As-Sunnah. Siratal Mustaqim Al-Islam. Siratal Mustaqim Abi Bakrin wa Umar wa Uthman. Jalan yang lurus Al-Quran, Sunnah, Islam, jalannya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajmain. Dari sisi redaksi penafsiran seolah berbeda-beda. Hakikat maknanya berbeda tidak? Hakikat maknanya berbeda atau tidak? Tidak. Makanya tadi, kalaulah ini diberikan contoh pertanyaan ini, maka akan menjadi lebih jelas permasalahannya. Karena terkadang sesuatu itu dianggap berbeda, tapi setelah diteliti ternyata maknanya, muaranya sama. Secara redaksional penafsiran beda-beda tadi. Islam, Al-Quran, Sunnah, Abu Bakar, Umar. Tapi hakikat maknanya sama beda? Sama. Jalannya sahabat Abu Bakar, jalannya sahabat Umar, jalannya sahabat Uthman, Al-Quran, Sunnah, Islam. Makanya nanti kalau itu nanti dilihat, tidak bisa kita melempar ke audiens sesuatu yang masih terlampau global seperti tadi. Kenapa terjadi perbedaan? Misal kita ambil contoh lah, masalah fikih. Karena di sini nanti ada namanya permasalahan terkait dengan perbedaan dalam masalah tafsir, ada pembahasannya tersendiri. Perbedaan terkait dengan masalah fiqh berbeda sendiri. Misal contoh terkait aula mastumun nisa, lamastum, menyentuh. Apakah menyentuh ini membatalkan wudu dengan menyentuh begini saja, dengan tangan aja? Ataukah lamastum di sini adalah berhubungan badan, jima? Maka nanti diteliti. Ini ayat, ada hadis nggak yang mendukung makna ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam mau berangkat salat cium istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi sujud salat malam, disentuh kakinya oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasul terus salatnya nggak? Terus dan seterusnya. Nah, ini nanti di sini pasti ada penguat. Walaupun terjadi ada perbedaan, mesti ada yang lebih dekat kepada makna yang hak itu tadi. Memang harus ditelusuri, harus diteliti. Karena memang terkadang tadi penggunaan bahasa sebagai sebuah budaya itu kan pasti berbeda dengan bahasa yang dipakai Al-Quran. Makanya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran nanti terkandung makna-makna yang mendalam. Nanti ditopang ayat lain atau ditopang dengan hadis-hadis Nabi SAW sebagai bukti-bukti implementasi. Di antaranya tadi contohnya misalnya Rasul lagi sujud salat malam, dicari oleh Aisyah dengan tangannya kepegang kakinya. Kalau lamastum di situ adalah hanya sentuhan kulit saja, mestinya Rasul batalin salatnya, ulang wudhu lagi, ulang salat lagi. Ternyata beliau langsung melanjutkan. Oh, berarti bukan itu dong maknanya. Dan istri bukan mahram ya, awas nih. Karena mahram itu yang haram
dinikahi. Lah istri kan halal, maksud dibilang mahram. Nah itu jadi contohnya banyak sebenarnya. Makanya tadi saya bilang kalau pertanyaan ini disertai dengan contohnya, niscaya akan menjadi lebih bagus lagi karena jawabannya langsung spesifik kepada contoh tersebut. Karena kalau bicara kenapa para ulama terjadi perbedaan? Kenapa? Dan para ulama itu di belakang, Pak. Artinya di belakang ya mereka harus mencari baca ayat, baca hadis, penjelasan sahabat ada nggak terkait dengan itu. Jadi tetap sebenarnya pada dasarnya perselisihan itu akan terjadi terminimalisir kalau betul-betul dicari mana yang lebih kuat. Nah, yang namanya makna itu makna bahasa ditaruh paling bawah. Kalau itu ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maka makna yang dikedepankan pertama adalah makna syar'i, makna syar'i. Makna syar'i, kecuali ada dalil lain yang membelokkan kata itu kepada makna yang lain. Contoh misalnya as-salah, salat. Secara bahasa apa salat? Salat secara bahasa apa? Doa, ya betul. Apakah dengan berdoa aja berarti kita udah salat? Apakah dengan berdoa saja berarti kita udah nggak perlu salat, duhur, asar nggak perlu? Kan salat juga doa. Ini makna bahasa. Tapi kalau makna syar'i yang namanya salat, ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kan begitu? Tuh. Maka kita jangan main di makna bahasa ini. Kembali kepada makna syar'i. Ya, kembali kepada makna syar'i. Ketika kita baca ayat aqimus shalah, dirikanlah salat. Oh, salat makna syar'i. Yaitu dimulai takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Jangan nanti aqimus shalah, dirikan salat, doa aja udah cukup. Kan salat secara bahasa berarti doa. Tidak boleh berpindah kepada makna lughawi, makna bahasa, ketika dia memiliki makna syar'i. Harus kembali kepada makna syar'i. Kecuali dia memang maknanya tidak bisa diarahkan kepada makna syar'i, hanya kepada makna lughawi saja. Contoh misalnya ayat terkait dengan masalah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Shalli alaihim. Salatilah mereka yang zakat. Masa orang zakat disolatin, Pak? Ya? Oh, berarti itu kembali kepada makna bahasa. Doakan mereka. Bukan orang yang zakat disolatin, sangka orang udah mati lagi ntar disolatin. Nah itu seperti itu. Jadi ada makna syar'i, ada makna lughawi. Maka setiap apa yang disebutkan di dalam dalil kembali kepada makna syar'i dulu. Ketika tidak bisa baru kembali kepada makna lughawi atau makna urfi. Makna urfi itu yang dikenal oleh masyarakat sekitar. Misalnya tentang masalah bermuasyarah dengan istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini takarannya berapa nih? Berinteraksi dengan istri dengan cara yang ma'ruf nih kadarnya berapa? Kasih nafkahnya angkanya berapa? Syariat nggak nyebutin. Silahkan Anda yang ma'ruf menurut Anda dikenal oleh masyarakat termasuk sesuai kemampuan. Jadi tidak dibatasi oleh syariat, tapi dikembalikan kepada makna urf. Sebagaimana mas kawin mahar. Apa ada batasannya? Mahar itu harus sekian ratus juta? Nggak ada. Dia sesuai dengan kebiasaan kaumnya, sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Nah, masih ada lagi? Udah mau asar ya? Jam berapa asarnya? Hah? Oh, 5 menit lagi ya? Ya, masih ada 5 menit.
Khalas ya, kita cukupkan dulu. Ya, kita cukupkan dulu. Persiapan 5 menit untuk menuju waktu asar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.